Engineering kelas LA73. Sharingnya. Kita share ya. Ada pertanyaan dari PD ya PD eksak atau PD yang berikutnya PD tidak eksak dapat dieksakan. Halo. Do you have any question? Bisa kerjaan. Sudah coba? Belum. Why? Why are you lazy now? Oke. Kalau ada pertanyaan enggak tentang PD yang kan ada 6 faktor integrasi kan? Sehingga enggak apa? Ada 6 faktor integrasi. Apakah faktor integrasinya U sama dengan UX? Kalau ya UX, apabila dibagi do M per do Y, bisa enggak? Do M per do Y kurang do M per do Y kurang do M per do X, ya kan? Dibagi N, apakah fungsi X kan gitu kan? Terakhir itu, sehingga yang ini. Ini sudah disebutin semua nih. Kemudiannya, ini yang ada 6 itu kan, untuk faktor integrasi. PD. Ini kan, halo? Apabila do M per do Y dikurang do M per do X dibagi N, apakah fungsi X, maka faktor integrasinya adalah UX. Ya, U adalah fungsi X. Kemudian kalau enggak, kalau tidak coba bagi min M. Kalau dibagi min M mengasih ke fungsi Y, maka faktorasi adalah fungsi Y, UY ya. Kemudian kalau tidak dibagi lagi dengan YN kurang XM, apakah fungsinya mengandung unsur XY? Kalau ya, maka faktorasinya adalah U adalah fungsi XY ya. Berikutnya bila dibagi dengan N kurang M, apakah fungsi X tambah Y? Lawan tanda ya, kalau min jadi plus itu kan. Kalau enggak dibagi N tambah M, apakah fungsi X kurang Y? Ya enggak? Nah, ini yang agak. Apabila dibagi 2X kali N, dikurang 2Y kurang bagi kali M. Ini yang minggu lalu ya. Minggu lalu yang minggu terakhir. Sebelum libur. Ya enggak? 2XN kurang 2M fungsi dari X korak tambah. Maksudnya fungsi X korak tambah Y korak itu mengandung unsur itu ya. Mengandung unsur. Ada pertanyaan ini? Sudah coba? Dicoba kerjakan ya latihannya itu sudah jawabannya juga supaya Anda bisa enggak gitu ya. Kalau enggak ada hari ini kita lanjutkan dengan PD linear ya. PD linear. Oke. Ya, kita masuk dengan PD linear. PD itu kita tahu kan?
persamaan diferensial ya. PD linear. Nah, PD linear itu bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Ini kalau dy per dx ya. Kalau dy per dt sini pt. pt kali y dengan qt. Ya kan? Jelas nggak? Halo? Ya, ini penting ya. PD linear ini paling sering dipakai. Ya. Kita menggunakan mediasi atau perantaranya adalah Sx. Sx adalah E berpangkat integral Px dx. Ya. Ini Sx mediatornya. Maka solusi umum PD linear, ya, solusi umumnya adalah Y adalah seper Sx, ya. Y adalah seper Xx kali integral Xx kali Qx kali dx ditambah C. Nah, dari manakah asal rumus ini? Nah, kita turunkan. Ya. Dari mana asal rumus ini? Oke. Untuk pembuktiannya, kita misalkan seolah solusi umum PD itu adalah Y dengan U kali V. Ya. Kali V. Jadi buktinya, ya, buktinya PD linear itu kan tadi bentuknya adalah dy per dx ditambah px kali kali y, sorry, kali y sama dengan qx. Ini tidak selalu dy per dx, bisa dy per dt, ya, karena ada dx per dt di dalam tonsel Laplace kita menggunakan dx per dt. Nanti ini pt kali y dengan qx, ya. Oke. Nah, kita misalkan seolah-olah hasilnya itu adalah, ya, misalkan Y itu adalah U kali V. Kalau Y sama U kali V, maka kita cari komponen nih. Kita cari komponen dy pada X berapa. Y sudah misalkan UV kan. Ya, kita cari dy pada X berapa. Halo. Berapa dy pada X atau Y aksen? Halo. UV tambah UV, enak. UV tambah UV, ujung-ujung aksen, ya. Nah, itu kan belajar di kalkulus 1 kan? Halo, di SMA sudah belajar kan? Kalau Anda mungkin dulu belajarnya U aksen V plus V aksen U, betul enggak? Tapi paling gampang sebetulnya kita ingat UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kemudian nih, kita substitusi ke dalam ini. Kita substitusi ke dalam PD linearnya. Nah, ke dalam PD linear ini kita masukkan.
Kita salin ya PD linearnya. Coba kita salin PD linearnya. PD linearnya adalah apa? Salin DY per DX tambah PX kali Y sama dengan QX. Nah, kita substitusi nih. Di mana DY per DX-nya ini kita ganti dengan ini, kita ganti ini. Ya, D per DX-nya atau Y aksennya kita ganti dengan apa? U aksen V plus UV aksen. Ya, nah, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya, tambah PX kali Y. Y itu tadi kita misalkan apa? Ini kan Y kita misalkan. Enak. Y-nya yang kita misalkan dengan UV tadi kan. Y adalah UV. Y adalah UV sama dengan QX. Ya. Nah, kemudian kita lihat unsur yang mengandung V. Mana yang ada V-nya mana sih? V, V. Enak. Halo? Yang ada V-nya saya garis bawahi ya ini. Ini kita dekatkan, kita mau gabung ya. Itu U aksen V plus PX kali UV ya. P kali UV ditambah nah, UV aksennya kita letak di bagian belakang. QX-nya tidak berubah ya sebelah kanan ya. Ini maksudnya ada mengandung V. Betul. V-nya kita keluarkan, kita faktorkan. Apa hasilnya? Kalau kita keluarkan V-nya, ini menjadi apa? U aksen tambah PX kali U, ya enggak? Kali V, betul gitu? Ditambah dengan UV aksen sama dengan QX. Halo? Jelas sampai sini? Ini kurung siklus ini boleh. Nah, yang kita keluarkan V tadi kan keluarnya dikeluarkan V, ya V ini kita keluarkan ini kan. Maka bagian ini nih yang dalam kurung siku ini apa? Ini yang kita ambil sama dengan 0. Ya, ini kita ambil sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ya, ini kita ambil semua ini. Ini sama dengan 0. Ya. U aksen tambah PX kali U. Kita ambil sama dengan 0. Apa yang terjadi? Halo? U aksen tambah PX kali U sama dengan 0 itu PD apa? Yang sudah dipelajari minggu terakhir sebelum libur. Ya enggak? Apa ada? Kalau kita ambil yang gitu ya. Itu sama dengan 0 ya. Kita ambil bahwa apa tadi? U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Betul enggak yang tadi yang sekuning nih? U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Apa yang terjadi? PD apakah ini? Tuh, saya tanya kalau diamnya nih. PD apa nih? Ini adalah PD
PD yang pertama kali belajar itu apa? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau nama lainnya apa? Separable differential equation. Enak. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Bahasa Inggrisnya apa? Separable differential equation. Ya, separable equation. Nah, coba Anda lihat ini modelnya apa? Kan nampak nih. Halo? U aksen itu kan artinya turunan dari X apa? DU per DX enggak? U dipindahkan, ini sama dengan PX kali U dipindahkan min PX kali U. Itu enggak? Halo? Bisa dipisah enggak? Fungsi X dengan X, fungsi U dengan U. Ini yang ada U kan ini, DU dengan U. Itu enggak? Coba kita pisahkan jadi apa? DU per U sama dengan min PX kali DX. Itu enggak? Ini kali silang enggak? Si DX ini kita kali silang. Si DU turun ke bawah. Itu enggak? Tukar data. Change. Ya, tukar. Itu namanya sifat kali silang kan? Boleh tukar kan? Ya. Nah, setelah itu, ini kita tahunya adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Ya, kita sudah pisahkan, pindahkan ya. DU per U. Ya, nak? Oh, langsung boleh juga sih. Tidak apa-apa. Kita integralkan ya. Integral DU per U adalah integral dari min. Min ini boleh keluar ya. Min PX DX. Min DX per DX. Ya, integral kiri dan kanan. Integral DU per U apa? Halo? Len? Harga mutlak hilang ya. Kita hilangkan. Dan U sama dengan apa? Karena ini len, kalau yang kiri sama dengan len, maka yang kanan kita jadikan len juga. Jadi len apa? Len E berpangkat min integral PX DX. Anda masih ingat enggak? 5 adalah len E pangkat 5 enggak? Halo? 5 adalah len E pangkat 5. Jadi kalau min integral PX DX adalah len E pangkatnya itu yang hasilnya itu kan? Min integral PX DX. Ya enggak? Len sama dengan len. Halo? Len sama dengan len. Hilangkan len. Jangan dicoret. Ya, jadi U sama dengan E berpangkat min integral PX DX. Ya, U-nya adalah ini kan. U-nya adalah E berpangkat min integral PX DX. Nah, kalau U sudah tahu, halo, kita kembalikan ke dasarnya tadi, dasar yang sebelumnya. V, kita cari V lagi. Kan nanti tadinya kita misalkan kan, bahwa solusinya itu Y dengan U kali V. Kita misalkan Y itu adalah U kali V. U-nya sudah dapat, V sekarang cari. Kita salin yang sebelumnya kita, ini tadi ada nih kan. Yang sebelumnya kita salin apa nih? Sebelumnya adalah U aksen tambah PX kali DX. Itu nah gitu. Kali V. Ya. Kali V. Ditambah UV aksen. Enak. Sama dengan QX. Nah, ini tadi kan kita misalkan sama dengan 0. Betul nggak nih? Berarti ini hilang nggak? 0 kali V. 0 ya. Berarti hilang ya. Berarti ini hilangnya semua ini ya. Ke sini. Sampai V. -nya. Tinggal apa? Tinggallah UV aksen
sama dengan Qx. Enak. V aksen sama dengan Qx. Ya. Nah, U-nya itu berapa V aksen? Ini kita bisa cari V aksen enggak? Berapa V aksen? Maka V aksen sama dengan apa? Qx dibagi U, betul enggak? Halo? U-nya berapa tadi? U sudah cari nih. U-nya adalah E berpangkat min integral Px dx. Nah, maka U-nya kita ganti jadi V aksen itu sendiri kita terjemahkan dV per dx enggak? Halo? U aksen itu sendiri kita ubah menjadi dV per dx sama dengan Qx per. Nah, U-nya tadi adalah E berpangkat min integral Px dx. Bukan. Tunggu dulu, sabar. Kemudian ini bisa dinaikin ke atas kan? Halo? Kalau naik ke atas, tanda min menjadi plus enggak? Kalau ini naik ke atas, tanda min jadi plus. Sehingga ini dx kali silang. Ya, dx-nya kali silang dx-nya. Sehingga ini terjadi. Dan ini naik ke atas. Naik ke atas. Jadi apa? dv adalah E berpangkat integral Px dx kali Qx. Betul enggak gitu? Kali dx. Dx-nya kan ke silang. Paham nggak bersana? Halo? Nah, kalau ini kita integralkan kiri dan kanan, apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? Integral dv sama dengan integral E berpangkat integral Px dx kali Qx kali dx. Ingat, kalau integralnya harus tambah C, betul enggak? Kalau integralkan harus tambah C enggak? Nah, integral dv berapa?